Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia kembali menggemparkan Asia. Media Cina, Korea Selatan hingga respon warganet plus 62 menjadi sorotan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak selengkapnya di sini. Kita mulai dari hebohnya pemberitaan di Asia. Media Cina menyoroti skuad Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apa yang membuat mereka begitu terkejut? Berikut ulasannya. Gara-gara Timnas Indonesia, badai besar terjadi di Asia. Media China sebut skuad Patrick Kluivert saat ini. Timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari media Cina dan disebut telah menciptakan badai di Asia. Cina merupakan salah satu saingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa bulan lalu, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kalah tipis di kandang Cina. Kini di bawah pelatih Patrick Kluivert, ada kemungkinan Timnas Indonesia untuk balas dendam ke Cina pada Juni mendatang. Media Cina sendiri memberikan sorotan tajam kepada Timnas Indonesia sebagai salah satu lawan yang dianggap paling berbahaya. Di mana saat ini Timnas Indonesia bersaing ketat dengan Cina dengan poin yang sama, tetapi skuad Garuda lebih unggul dari selisih gol. Oleh karena itu, 4 pertandingan yang tersisa sangat penting dalam menentukan nasib siapa saja yang lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu media Cina, Sohu, menyebutkan bahwa saat ini Timnas Indonesia telah menciptakan badai besar di Asia. Media Cina tersebut menyebut badai itu dengan sebutan badai orange karena berkaitan dengan banyaknya pemain asal Belanda yang dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Badai orange akan datang. Timnas Cina sedang mempersiapkan Piala Dunia dan Timnas Indonesia memperkenalkan 8 pemain Belanda. Tulis media Cina Sohu seperti dilansir dari TV One News. Badan ini dianggap begitu berbahaya bagi tim lain karena sama saja mereka berhadapan dengan Timnas Belanda tapi dengan kekuatan yang berbeda. Di tengah badai Belanda ini, Timnas Tiongkok mungkin bisa menertawakan dirinya sendiri. Kita tidak tahu harus bersaing dengan tetangga kita di kancah Asia, tapi kita juga harus menghadapi tim kedua yang kuat dari Belanda. Meski begitu, media Cina tak protes dengan banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda di Timnas Indonesia. Mereka justru menilai bahwa hal ini menjadi sesuatu yang indah dalam dunia sepak bola. Inilah keindahan sepak bola, ibarat gunung bagi seorang pendaki, hanya tujuan yang lebih tinggi yang dapat mengeluarkan seluruh potensi kita. Kami selalu menantikan lawan yang lebih kuat karena hanya dengan cara inilah kami dapat terus menerobos diri sendiri dan bersinar dalam kompetisi. Akankah badai ini mampu membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Dari sorotan media, kita beralih ke fenomena yang sudah tidak asing lagi. Warganet Indonesia kembali membanjiri kolom komentar seorang pemain Timnas Garuda. Bagaimana tanggapan sang bek terhadap reaksi orang Indonesia dan Belanda? Yuk, kita simak. Kolom komentar Instagram dibanjiri warganet plus 62, bek Timnas Indonesia bilang, sulit lihat respon orang Belanda. Dua pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdong dan Eliano Reinders, mengungkapkan kesan mereka terhadap fans tanah air. Hal itu diungkapkan oleh keduanya setelah saling berhadapan di Liga Belanda pada Minggu 12 Januari lalu. Salah satu hal yang paling disoroti oleh keduanya adalah antusiasme para supporter Indonesia. Eliano menceritakan pengalaman ketika ia kesulitan berjalan-jalan di Jakarta akibat kerumunan fans. Saya sebenarnya tidak bisa jalan-jalan di sana. Ada banyak orang yang ingin berfoto dengan saya. Saya juga sering menerima hadiah dari orang-orang. Ya, hadiah. Mereka sangat menyukai anak saya di sana, jadi dia mendapat banyak dinosaurus dari orang-orang. Demikian dikatakan oleh Eliano. Terlepas dari itu, Eliano menilai orang-orang Indonesia sangat baik dan sangat mencintai sepak bola. Indonesia benar-benar negara yang hebat, orang-orang yang sangat baik dan semuanya diatur dengan baik untuk kami. Dan ya, Indonesia benar-benar negara yang gila sepak bola. Demikian kata pemain PEC Zwolle itu. Sementara itu, Verdong menyoroti banyaknya komentar warganet plus 62 di akun Instagram pribadinya maupun klubnya. Back Nick Megan itu bahkan mengaku kesulitan melihat tanggapan dari orang Belanda di kolom komentar. Akun Instagram Verdong saat ini memiliki lebih dari 2 juta pengikut, sedikit lebih banyak dari Eliano Reinders yang hanya 1,5 juta. Sementara Nick Megan dan juga PEC Zwolle masing-masing memiliki 213.000 dan 162.000 pengikut di Instagram.
Terkadang saya ingin membaca reaksi di halaman Instagram NEK untuk mengetahui apa yang dikatakan orang-orang di daerah itu. Namun reaksi-reaksi itu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan reaksi orang-orang Indonesia. Ada begitu banyak reaksi orang Indonesia sehingga Anda tidak lagi melihat respon orang Belanda. Orang-orang di sana, Indonesia bereaksi terhadap segalanya, kata Verdong. Lebih lanjut, Verdong mengaku dirinya perlu waktu untuk membiasakan diri dengan situasi tersebut. Tentu saja mereka mendukung para pemain kami, tapi butuh waktu untuk membiasakan diri. Sebenarnya ini masih aneh. Di Belanda saya masih bisa berbelanja dan berjalan-jalan di kota. Tentu saja kadang-kadang saya dikenali, tapi di Indonesia saya seperti bintang pop. Saya selalu didekati orang untuk meminta foto, tanda tangan, atau sekedar mengobrol. Suatu ketika saya pernah berjalan dari hotel menuju pusat perbelanjaan. Biasanya hanya beberapa menit berjalan kaki, tapi saya butuh waktu 40 menit. Begitulah ucap dari Verdong. Patrick Kluivert menjelaskan alasan dibalik prioritasnya untuk menaturalisasi Jairo Riedewald guna memperkuat timnas Indonesia. Pelatih yang baru saja diangkat sebagai pemimpin skuad Garuda itu menyatakan bahwa lini tengah merupakan area yang masih membutuhkan tambahan pemain. Kluivert mengungkapkan hal ini dalam program Patrick Kluivert Bicara di Liputan 6 SCTV yang dipandu oleh Glenn Joshua dan Aziza Hanum. Tayangan tersebut dapat disaksikan di YouTube juga dan melalui tautan ini, di mana Kluivert mengatakan, saya di belakang dan di depan kita baik-baik saja. Mungkin di lini tengah kami butuh, karena itulah saya sebut Jairo Riedewald. Mungkin juga di lini depan, namun di belakang saya rasa kita sudah memiliki banyak pemain bertahan yang baik, ujarnya. Riedewald dikenal sebagai gelandang bertahan yang handal. Pemain berusia 28 tahun ini diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Indonesia yang sudah memiliki sejumlah pemain berkualitas seperti Ivar Jenner, Tom Hai, Nathan Joaon, dan juga Ricky Kambuaya. Kluivert juga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Riedewald sedang berlangsung. Ia menambahkan bahwa sang pemain sangat bersemangat untuk membela timnas Indonesia. Diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret. Dia mengharapkan agar proses naturalisasi berjalan dengan baik sehingga Riedewald dapat bermain pada pertandingan berikutnya melawan Australia yang dijadwalkan pada 20 Maret. Jairo sudah kami dekati dan prosesnya masih berlangsung. Dia sangat bersemangat jadi bagian perjalanan ini. Dia sangat ingin bergabung, semoga Maret nanti. Kehadiran Riedewald diharapkan Kluivert dapat membantu mewujudkan impian timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan dukungan dari para asisten, dia bertekad untuk memberikan kebahagiaan kepada para supporter yang telah memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Kami datang tidak untuk membuang waktu siapapun. Kami akan memberikan yang terbaik untuk lolos ke Piala Dunia. Itulah target jangka pendek. Kami ingin memberikan kebahagiaan kepada supporter karena berada di belakang tim dan mendukung mewujudkan itu. Selain Ole Romeni dan Jairo Riedewald, Patrick Kluivert masukkan satu nama lagi untuk bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan kembali memasukkan satu nama lagi untuk membela tim merah putih. Total ada 3 pemain baru yang akan datang memperkuat timnas Indonesia. Nama pertama adalah Ole Romeni yang proses naturalisasinya sedang tahap selesai. Selangkah lagi, striker Oxford United itu akan melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia dan langsung membela skuad Garuda. Diharapkan Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Nama kedua adalah Jairo Riedewald yang saat ini memperkuat klub asal Belgia Royal Antwerp FC. Patrick Kluivert sudah terang-terangan untuk meyakinkan Jairo Riedewald agar mau membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain berposisi gelandang bertahan itu sedang berjalan. Nah, yang terbaru, ada nama baru yang akan dibawa Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari kode yang disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo pasti tahu berapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sebab, proses surat dari PSSI harus masuk ke dalam Kemenpora terlebih dahulu sebelum disahkan di DPR. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tapi yang sudah dijamin itu adalah Ole Romeni. Untuk 2 pemain lagi masih proses, tapi ini tidak memperkecil mereka untuk bela timnas Indonesia, kata Dito. Dito Aryo Tejo mendengar secara langsung dari Patrick Kluivert perihal keinginannya membuat timnas Indonesia lebih kuat. Patrick saat ini sedang menganalisis dan memaksimalkan para pemain timnas Indonesia yang ia punya. Sejatinya sudah banyak pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Mereka adalah Martin Paes, Calvin Verdong, Seni Patinama, Justin Hubner, Jordi Amat, Jay Itzes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Nathan Joaon, Tom Hai, Ivar Jenner, Eliano Reinders, Ragnar Oretmangun, Elkan Bagot, dan juga Rafael Strey. Target utama Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu dibutuhkan skuad mendalam agar Garuda bisa terbang tinggi.
Kata Dito, program dia itu sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan bahkan ada pencari bakat juga nantinya. Dito Arya Tejo mengatakan bahwa Kemenpora sudah memegang dokumen oleh Romeni, sedangkan untuk Hairo Riadawold masih belum. Adapun untuk satu pemain lagi, Dito belum bisa menyebutkan namanya, di mana saat ini dia mengatakan masih memerlukan dokumen yang diperlukan oleh PSSI dan prinsipnya dia hanya menunggu dan bagaimana caranya bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tutup Arya Tejo.